Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Hendro Masori di The Traders TV. Apa kabar Sobat Trader? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Ya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan olahraga yang teratur dan minum suplemen atau vitamin di masa pandemi ini sehingga Anda bisa tetap menjaga daya tahan tubuh atau imun tubuh Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai saham yang berpotensi untuk HTF. Ya, apa itu HTF? Buat teman-teman yang sudah nonton video saya pasti paham ya. HTF itu apa? Ya, High Tide Flag. Gimana detailsnya? Pasti teman-teman sudah cukup tahu tentang HTF untuk yang sudah nonton videonya. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton videonya, mungkin Anda bisa stop dulu sekarang. Anda balik dulu ke video saya sebelumnya supaya Anda bisa lebih jelas nanti tentang HTF ya. Di video saya sebelumnya saya sudah bahas mengenai HTF secara detail, siapa yang mempopulerkan, kemudian bagaimana track recordnya HTF ini, dan seterusnya. Jadi Anda bisa tonton video itu supaya nanti pembahasan berikutnya Anda bisa mengikuti dengan enak gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin Anda untuk dukung terus channel ini dengan subscribe dan bunyikan loncengnya karena itu penting ya supaya Anda selalu terupdate dengan video-video terbaru dari The Traders TV. Dan kalau Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi ini. Oke, kita mulai saja. Saham apa yang berpotensi untuk confirming atau konfirmasi HTF di minggu depan, Pak AM? Sahamnya adalah Sarana Meditama Metropolitan atau kodenya SAME, SAME ya. Jadi HTF sendiri kan terdiri dari beberapa fase ya, ada 3 fase untuk dia sampai konfirmasi HTF. Kita lihat apakah SAME ini sudah memenuhi fase-fase yang harus dilalui sebelum dia confirm HTF. Fase pertama dari HTF itu adalah naik minimal 100% dalam 4 atau sampai 8 minggu ya, 4 sampai 8 minggu harganya harus naik minimal 100%. Coba kita cek fase pertama di SAME ya. Kalau kita lihat dari titik yang bawah pada saat mau naik yang pertama, ini ada di level 60 paling bawah. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu dia naik, titik atasnya ekornya ada di 125. Sehingga fase 1 sudah dipenuhi. Naik sebesar 108% dalam 6 minggu. Ya, 4 sampai 8, 6 boleh berarti ya. Ada 6 minggu naik 108%, fase 1 lulus. Fase 2-nya itu adalah fase konsolidasi sideways. 3 sampai 5 minggu sideways, tapi nggak boleh lebih dari 25% koreksinya. Ya. Ini fase minggu pertama, fase kedua minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Ya, 5 minggu sideways, koreksinya dari 133 candle pertama konsolidasi sampai terendahnya itu turun di 20%, pas ya dengan syaratnya, persis dengan syaratnya. Dari top ke yang paling rendah pada saat konsolidasi itu turun 20% ya, tidak lebih. Jadi masih terpenuhi syarat keduanya. Hanya saja ini udah maksimal nih konsolidasinya 5 minggu. Artinya minggu depan itu harus break. Ya, syarat ketiganya breakout high-nya dengan volume yang besar ya. High-nya ada di titik 133. Jadi minggu depan teman-teman amati kalau break 133, SAME ini memberikan sinyal buy dan confirm pola langkah HTF ya. Video saya sebelumnya saya kasih judul HTF pola yang tidak pernah gagal cetak cuan, karena emang nyatanya begitu ya. Jadi minggu depan
kita lihat apakah dia bisa break 133 untuk confirm HTF atau tidak. Nah, ini pertanyaan yang muncul biasanya ya. Kalau gitu besok Senin saya HK aja Pak. Loh, ini repot ini gitu ya. Kadang-kadang teman-teman tuh banyak yang dikasih kata-kata potensi ya, itu masih nggak paham. Potensi itu kan bisa iya, bisa enggak ya. Dan banyak yang kadang-kadang main HK saja gitu, disikat aja gitu. Padahal belum confirm, belum ada kepastian ya. HTF itu hanya confirm pada saat sudah breakout high di fase konsolidasi atau fase 1 atau fase 2 yang paling tinggi yang mana. Kalau breakout baru dia bisa dikatakan confirm high tide flag. Nah, problemnya teman-teman, saya juga udah ungkapkan di video sebelumnya. Ini menggunakan candle mingguan. Candle mingguan itu bisa jadi breakoutnya misalkan di hari Senin atau Selasa, ya. Nah, itu yang susah karena kalau breakout di Senin atau Selasa, gimana Pak AM kan belum konfirmasi. Konfirmasi candle mingguan itu adalah ada di hari Jumat. Nah, Jumatnya kalau udah tinggi banget kan Anda nggak mungkin masuk juga, bunuh diri namanya gitu ya. Nah, itu ada saya sebutkan rinciannya di video saya sebelumnya. Silakan Anda tonton video saya sebelumnya supaya Anda lebih jelas bagaimana strategi atau taktik untuk membeli saham dengan menggunakan candle weekly supaya Anda tidak ketinggalan dan juga Anda tidak juga terlalu cepat. Karena gimana pun juga nyolong start itu ada risikonya gitu ya. Nanti risikonya bisa babak belur juga kalau salah-salah gitu. Jadi ya ada tekniknya ya. Kalau break di tengah minggu atau di awal minggu seperti apa. Kemudian yang paling ideal ya pastinya kalau breaknya di hari Jumat dan tidak terlalu jauh dari 133. Misalkan Jumat tutup 134, 135. Nah, itu paling enak tuh. Paling ideal itu konfirmasi Anda juga belinya tidak terlalu jauh dari titik breakoutnya. Ya, tinggal nunggu ke depannya ya cuan di depan mata gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini saham yang akan punya potensi HTF di minggu depan. Jangan tutup dulu karena saya punya satu saham lagi. Sebenarnya saya expect kemarin saham ini bisa memenuhi fase atau candle keduanya tuh bisa memenuhi syarat-syarat dari pola langkah yang kedua yang saya juga udah bahas di video saya sebelumnya tentang SSP atau 2WTS ya. Sahamnya namanya Itama Ranuraya ya, atau kodenya adalah IRA. Ya, apa itu SSP 2WTS Pak HM? Silakan Anda balik ke video saya sebelumnya ya supaya Anda ngerti kriteria detailnya. Tapi saya ringkas juga di sini. Syaratnya SSP atau 2WTS itu adalah candle pertamanya naiknya 20% atau lebih. Dalam kasus IRA ini candle pertamanya naik sampai 27%. Sangat cukup untuk memenuhi kriteria yang pertama, ya. Kriteria kedua itu close-nya harus kurang lebih plus boleh, minus boleh, ya, boleh candle hijau, boleh candle merah, tapi nggak boleh lebih dari 3% dari close candle yang pertama. Dan ujung atasnya nggak boleh membuat higher high atau lebih tinggi daripada candle yang sebelumnya, ya. Ujung atas nggak melebihi terpenuhi di IRA ya. Nah, sayangnya tutupnya merah dan koreksinya 3,8%, lebih dari 3%. Cuman sebenarnya kalau saya tanya Pak Guru saya biasanya, Pak Guru ini boleh nggak ini lebih dikit? Ya udahlah sama teman dimaafkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ya kembali ke teman-teman ya. Saya cuman menyampaikan saja. IRA ini sebenarnya saya kemarin expect dia tutup sekitar 3% gitu ya. Tapi ternyata agak lebih. Tapi tetap menarik buat saya karena waktu candle pertama itu volumenya cukup besar ya. Bahkan sangat besar ya, karena kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya itu jauh banget di atas. Kemudian koreksinya juga hanya separuh gitu, nggak terlalu tinggi, nggak setinggi candle pertama. Jadi saya masih melihat ada potensi ya, karena ini meskipun lebih ya lebih dikit deh gitu. Kemudian candle ketiga harus break high candle pertama. Ya, candle pertama pasti yang high karena dia nggak boleh lebih. Nah, itu angkanya ada di 830. Jadi minggu depan ini juga sama nih, hanya minggu depan saja, nggak boleh lebih karena candlenya cuma 1, 2, 3. Kalau nggak break
ya udah berarti gagal juga gitu ya. Nah, minggu depan kalau break 8.30 ini berarti kalau saya nanti mungkin saya akan masuk, cuman saya akan kurangi porsi. Ya, satu karena memang apa ya? Ya lebih dari 3% gitu ya. Tapi saya masih punya harapan kalau ini break harusnya dia masih punya potensi untuk naik. Cuman saya masuk mungkin tidak seperti porsi biasanya, akan saya kurangin ya. Kemudian candle kedua meskipun berkurang dari candle pertama, ini juga sebenarnya masih cukup tinggi. Jadi saya agak riskan di sini. Tapi saya masih lihat pola ini ke depan harusnya masih bisa. Kalau break 8.30 harusnya masih bisa naik cukup signifikan. Kita nanti lihat di depan ya kawan-kawan ya. Nah, sama dengan HTF ini juga menggunakan candle weekly. Jadi pada saat masuk harus juga ada strateginya ya. Silahkan teman-teman kembali ke video saya sebelumnya untuk belajar bagaimana strategi masuk HTF atau SSP pada saat breakoutnya itu di awal minggu atau di tengah minggu ya. Kalau idealnya kalau di akhir minggu Jumat tutupnya 8.35 8.40 enak banget ya. Itu confirm dan masuknya lebih enak ya. Kita amati lagi nanti bagaimana perkembangannya. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu share kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari The Traders TV. Oh ya, saya lupa sebelum saya tutup, teman-teman jangan lupa untuk bergabung di Telegram grup The Traders ya. Di sana kita banyak diskusi tentang saham ya. Silakan nanti Anda bergabung, saya tunggu Anda di sana. Kita bahas lebih lanjut mengenai HTF, SSP atau pola-pola yang lain yang Anda mungkin mau berdiskusi lebih lanjut ya. Baik, sehat terus, sukses selalu, dan selalu jangan lupa untuk bahagia. Salam cuan pol-polan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.